Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Islami, NIM D1B1 19064, kelas Agroteknologi B. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman pada Lahan Suboptimal. Iya, langsung saja. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai teknologi yang diterapkan pada lahan suboptimal untuk mengatasi cekaman biotik. Yang pertama, mengenai cekaman biotik hama kutu putih. Kutu putih dengan gejala yang tampak yaitu terdapat embun jelaga yang berwarna hitam pada permukaan daun yang menyebabkan terhalangnya sinar matahari untuk diserap sehingga mengganggu proses fotosintesis tanaman sehingga tidak dapat menghasilkan buah secara optimal. Selain itu, proses besarnya buah sangat lambat. Hama kutu putih telah menjadi hama penting pada tanaman jambu, mangga, pisang, jeruk, dan tanaman lainnya. Hama ini dapat merusak jaringan tanaman dengan mekanisme mulut yang menusuk menghisap pada madu tanaman. Pengendalian yang dapat dilakukan pada kutu putih yaitu dengan cara penyemprotan menggunakan deterjen. Pengendalian dengan cara ini harus dilakukan sejak awal, karena dalam 1 minggu, 1 ekor kutu putih dapat berkembang biak sehingga dapat menutupi seluruh permukaan pada daun. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai cekaman biotik pada gulma. Gulma menyerap lebih banyak unsur hara daripada pertanaman. Adanya gulma dapat menimbulkan persaingan antara tanaman dengan gulma. Persaingan antara gulma dan tanaman mengakibatkan adanya perubahan unsur hara, air, dan cahaya matahari, serta menimbulkan kerugian dalam produksi, baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu, gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil pertanian. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan menekan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Pengendalian harus dilakukan pada waktu yang tepat sehingga biaya, waktu, dan tenaga dapat lebih hemat. Pengendalian dapat dilakukan dengan alat-alat pertanian yakni seperti pembabatan, pengolahan tanah, penggenangan, pembakaran, serta penggunaan mulsa. Tidak hanya itu, gulma dapat juga dikendalikan dengan cara kimiawi, yaitu dengan menggunakan herbisida. Ya, pada materi selanjutnya kita akan membahas cekaman biotik mengenai layu fusarium. Layu fusarium dapat menyerang tanaman kapan saja, terutama pada musim hujan. Pada musim hujan, jamur Fusarium oxyporium mudah berkembang biak dan menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Tingkat kelembapan yang tinggi, genangan air hujan, dan pH tanah yang rendah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan jamur ini. Tanaman yang terlihat layu akibat layu fusarium sebaiknya dicabut dan dibakar. Selain itu, tanah bekas tanaman juga dapat disemprotkan fungisida kontak berbahan aktif klorothalonil. Teknologi pengendalian yang juga dapat dilakukan dalam mengendalikan layu fusarium yakni dengan mengatur jarak tanam dan pemberian mulsa pada tanaman. Dan pada cekaman biotik yang terakhir, kita membahas mengenai hama ulat. Ulat menjadi hama yang paling menyebalkan karena mampu memakan daun-daun tanaman sehingga tanaman tidak bisa tumbuh optimal. Ulat secara perlahan akan menggerogoti daun tanaman yang kemudian akan menyebar luas. Hal ini menyebabkan tanaman menjadi layu dan mati. Pengendalian hama ulat dengan melakukan pemupukan. Kondisi tanah yang baik dengan penggunaan pupuk anorganik secara seimbang untuk mengurangi intensitas serangan hama ulat. Selain itu, kita juga dapat melakukan penanaman perangkap 2-3 baris seperti menanam rumput gajah. Serta kita dapat melakukan sistem tupang sari pada tanaman dengan tanaman yang lainnya yang tidak disukai oleh hama ulat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.